Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min adzabillah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur setiap saat, setiap keadaan karena kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Pada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah agar kita bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah salat di Masjid As-Shalihin dengan mati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya pilihkan tema bersyukurlah merasa puas, bersabarlah tanpa batas. Kira-kira prakteknya bagaimana tema ini dalam kehidupan kita? Mudah-mudahan setelah ini lebih mudah ya. Insya Allah dimudahkan Allah. Bersyukurlah merasa puas, bersabarlah tanpa batas. Kita sudah banyak melalui episode dalam kehidupan. Sehingga kalau ditulis dalam sebuah syair, kira-kira kalimatnya begini. Jauh sudah kita berjalan, banyak halangan dan rintangan. Syukur dan sabar bukan musiman, namun sepanjang hayat dikandung badan. Itu kira-kira gitu ya. Baik teman sekalian, apa yang dimaksud dengan bersyukur merasa puas? Maknanya mensyukuri segala nikmat Allah tanpa mengeluh. Sebab terkadang ada ucapan yang sebenarnya menunjukkan atau menyiratkan ketidakterimaan. Syukurnya nggak sempurna. Contoh, alhamdulillah punya istri cantik, tapi cerewet, judes, bawel. Itu alhamdulillahnya jadi ketutup tuh dengan kalimat penutup tadi. Mestinya nggak begitu. Alhamdulillah punya istri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini syaratnya alhamdulillah ini. Jadi jangan pakai tapi itu. Jadi kalau masih pakai kata tapi itu nggak sempurna. Seorang wanita mengatakan, alhamdulillah punya suami gagah, tapi galak. Pening gitu ya? Pernah gitu nggak? Alhamdulillah hari ini bisa makan, tapi itu juga jadi tidak tepat tuh. Alhamdulillah punya tetangga ramah sekali, tapi pelit. Jadi ramahnya cuma lip service saja. Nggak usah dipikirin itu. Padahal lafaz alhamdulillah itu begitu luar biasanya. Sampai bangun tidur pun kita ucapan pertama, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana ilaihi nusyur. Jadi begitulah seterusnya. Jadi bentuk syukur yang kurang sempurna ketika lafaz alhamdulillah diikuti dengan keluhan. Bagaimana kalau alhamdulillah ala kulli hal? Boleh. Apa kabar ini saudaraku? Alhamdulillah ala kulli hal. Dia tidak bilang alhamdulillah kurang sehat, enggak begitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Bagaimana usaha hari ini? Alhamdulillah, enggak pakai boncos. Tekor, enggak begitu. Nah, ini penting ini. Sebab memang syukur itu harus diyakini semua nikmat datang dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Quran surat An-Nahl surat 16 ayat nomor 53. Jadi semua nikmat datang dari Allah. Hati meyakini, lisan mengucapkan, kemudian kita
praktekkan dengan anggota badan. Fisik digunakan untuk ibadah, harta digunakan di jalan Allah. Karena Allah perintahkan tuh. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah. Dan jangan kau jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kelas. Jadi syukurnya insya Allah menghasilkan kenikmatan. Allah akan tambahi itu nikmat ketika kita bersyukur. Dan ayatnya nggak asing lagi ya. Kita masuk di definisi dulu nih. Ngomongin syukur. Jadi tidak ada kata tapi. Bersyukurlah tanpa tapi. Kemudian bagaimana dengan bersabar? Bersabar tanpa batas. Karena praktek dalam hidup kita pasti menjalani kesabaran. Harus. Sabar yang tanpa batas artinya tidak dibatasi oleh waktu dan kondisi. 3 hal harus kita lakukan sebagai bukti kita telah bersabar. 1, bersabar menjalani ujian hidup. Sebab itu sunatullah. Tidak ada orang beriman yang tidak diuji oleh Allah. Dalilnya sangat banyak. Dan kita akrab dengan dalil-dalil itu. Setidaknya di Quran surat Al-Baqarah yang kita akrab. Surah Al-Baqarah surat yang kedua 155. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiris sabirin. Sungguh kalian pasti akan diuji dengan adanya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, tidak ada buah-buahan, namun berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini menjalani hidup. Nah, dikuatkan dengan pesan Al-Quran bahwa orang beriman itu pasti diuji oleh Allah. Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup kalian hanya dengan mengatakan kami telah beriman sementara tidak diuji lagi? Jawaban kerasnya hayhata hayhata. Enggak mungkin, pasti diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Wala aman Allahu lana sadaqah. Wala aman. Menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum kita dengan ujian yang jauh lebih berat dibandingkan apa yang kita alami hari ini. Maka Allah mengetahui siapakah orang yang jujur dan siapakah orang yang dusta. Jawabannya ayat yang ke-3. Nah, ngomongin musibah, dapat jawaban itu. Pasti ya. Setiap ada pertanyaan tentang yang memberatkan, ada jawabannya. Kalau tadi Al-Baqarah 155 jawabannya 156 kan? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak nih kalau kita urai dalilnya. Intinya jalani hidup harus sabar sebab tidak lepas dari ujian-ujian. Yang kedua, sabar menjalani ketaatan. Sebagai orang beriman, sami'na wa ata'na. Kalau sudah ada dalil, jangan cari pembenaran lagi. Sami'na wa ata'na. Hati Allah wa hati Rasul. Katanya pengen dapat cinta Allah, ampunan Allah, tapi nggak taat. Bagaimana mungkin? Buktinya bagaimana? Nah, malam hari ini kita akan mengkaji supaya kita lebih bisa mengekspresikan kesabaran kita dengan benar. Kemudian yang ketiga, sabar tanpa batas itu dimaknai adalah menahan diri dari maksiat. Tidak cukup dengan sabar dalam menerima ujian hidup, kemudian diikuti ketaatan, tapi masih bermaksiat. Itu orang Indonesia bilang STMJ. Sholat terus, maksiat
Atau yang lain. Sholat terus maksiat juga. Ini fakta. Jadi mesti lengkap. Nah, sabar seperti itulah yang menghasilkan reward yang luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Quran surat Az-Zumar surat yang ke-39 di ayat yang ke-10. Saudaraku sekalian, pecinta ilmu berindu surga, mari kita lihat dalil-dalil yang menguatkannya supaya kita makin bersyukur karena kita sedang bicara syukur dan sabar. Dalil-dalil tentang syukur itu sudah kita ketahui banyak di ayat-ayatnya. Di antaranya Quran surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, kata Allah. Kemudian di ayat 34-nya langsung Allah negur juga itu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, pasti tak mampu engkau untuk menghitungnya. Menghinggakannya tak mampu. Tetapi manusia itu banyak yang zalim dan mengingkari nikmat Allah. Kemudian di Al-Baqarah surat yang kedua 172 khusus untuk orang beriman. Setelah Allah beri anugerah rizki, ingat. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Akrab kita. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang telah kami berikan kepadamu. Kemudian dan bersyukurlah jika kalian betul-betul menyembah Allah. Ini diantara ayat-ayatnya. Oleh karena itu untuk menguatkan syukur kita tidak lagi ada keluh kesah. Lihat pesan Rasulullah. Hadis riwayat Tirmidzi yang kita juga sering dengarnya. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang-orang yang lebih rendah dari kalian. Jangan melihat yang lebih tinggi. Karena itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Tentu dimaknai dengan benar. Melihat ke atas itu ada porsinya. Kesolehan seseorang, ketakwaan seseorang, kesantunan seseorang. Tapi di sisi yang lain, jangan banyak lihat ke atas. Nanti engkau nggak akan bersyukur. Ada analogi yang sederhana lah, ini jujur ini. Ungkapan kalbu ini. Ketika kita sedang berkendara, roda 4, melihat orang naik sepeda motor, kita katakan, alhamdulillah tidak kehujanan. Yang naik motor, alhamdulillah jalan lebih cepat tuh, siksak malahan nggak terlambat ke kantor. Iya kan? Kemudian lihat ke bawah, alhamdulillah masih lebih cepat nih karena naik motor. Yang naik sepeda mengatakan apa? Alhamdulillah naik sepeda sehat jantungnya. Goes. Lihat ke bawah dibandingkan yang jalan kaki, pasti dia capek. Sementara yang jalan kaki mengatakan apa? Ini jalan sehat. Syukur ya enggak? Dibandingkan yang ngesot tak bisa lagi berjalan. Yang ngesot mengatakan apa? Walaupun sudah ngesot tetap masih bisa berzikir, memuji Allah. Itu rumusnya, lihat ke bawah. Nah kalau motivasi harus ke atas. Motivasi dalam kebaikan. Ustaz, itu kan ukhrawi. Kalau duniawi gimana? Lihat orang sukses, ikhtiarnya boleh untuk motivasi. Kenapa dia sukses? Mungkin dia kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Kan begitu. Bayangin tuh kalau kita lihat ke bawah, ternyata kita bukan orang yang susah. Betul nggak? Sehingga kalau ditulis dalam sebuah kalimat itu, kalimat motivasi, saya pikir apa yang tepat ya? Oh ini barangkali. Bersyukur, mengubur resah dan gelisah. Kata siapa?
Ustadz Anwar Supri. Belum ada yang punya itu. Silakan cari dimanapun. Bersyukur mengubur resah dan gelisah. Iya. Sebab konaannya di sini. Nah, Imam Syafi'i mengatakan apa? Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikul dunya sawaun. Indah kalimatnya itu. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, merasa puas, itu bersyukur merasa puas itu, maka kedudukanmu dengan sang raja adalah sama, sebab letak bahagia di hati. Ini mohon maaf nih, saya kasih intermezzo ya. Uang banyak, pasti bahagia nggak Pak? Belum tentu kan? Mohon maaf ini. Uang banyak, makan tak enak, tidur tak nyenyak, hati bergolak, susah bergerak, takut disidak, keluar rumah, nanti ditembak. Coba ulang nih, bisa nggak? Bisa diulangi ya kalimat tadi? Itu benar. Kenapa? Dapatnya nggak halal. Nah, jadi lihat ke bawah, pasti bersyukur. Karena apa? Mengubur resah dan gelisah tadi. Itu artinya kita harus menghindari keluhan terus-menerus, tidak membandingkan kehidupan dengan orang lain, kecuali untuk ketaatan, kesolehan, kebaikan. Boleh lihat ke atas. Begitu. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kuliah. Ini dalil tentang bersyukur. Nah, kan figurnya ini. Figur bersyukur itu ada nggak? Banyak di Al-Quran. Kita temukan dalilnya. Dan kita akrab dengan doa ini. Bagaimana bersyukurnya seorang Nabi Sulaiman alaihissalam. Diberi kerajaan, kekayaan, ilmu yang luar biasa. Bisa berkomunikasi dengan makhluk yang lain gitu. Tapi tetap bersyukur dan rendah hati. Sehingga dia berdoa. Dia berikan di Quran tuh. Suratnya. Surat An-Naml. Surat semut ketika dia ngobrol dengan semut. Tersenyum dia. Kemudian dia berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu kan doa maknanya dalam itu. Tetap bersyukur pada Allah supaya bisa beramal baik, amal soleh, Masya Allah, dan dijadikan orang yang soleh. Keren ini doa. Jangan lupa itu amalin tuh. Surat An-Naml, surat yang ke-27, ayatnya di nomor 19. Kalas, ini panjang nih ngobrolin Nabi Sulaiman ini. Kemudian, figur yang istimewa. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksum, pasti masuk surga, tak ada dosa bagi dirinya, tapi sholat malamnya hampir semalam suntuk hingga kakinya bengkak-bengkak. Sering disampaikan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada beliau, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin ahli surga, tapi sholat malam sedemikian rupa? Jawaban Nabi itu indah, syukur yang dibawa. Afala akuna abdan syakura. Bahasa jujurnya, apa aku tak boleh jadi orang yang bersyukur? Pelajaran buat kita, jamaah sekalian. Buktikan kita memang ahli syukur. Apa buktinya? Jangan sampai lewat sholat tahajud kita. Sebab Rasulullah sudah kasih contoh kepada kita. Kalau kita masih belum istiqomah sholat tahajudnya, berarti syukur kita belum lengkap. Terus terang aja. Nabi hampir semalam suntuk tuh. Berarti berapa jam tuh beliau sholat tahajudnya itu? Sepertiga malam awal, tengah, dan akhir kan? Kita cukuplah sepertiga malam, akhir saja. Tak usah banyak-banyak. Setengah jam, cukup 11 rakaat tuh. Jadi nyetelarannya yang benar. Jam 2.40, jangan jam 4:20. Setelahnya benar. Jam 3.05, jangan 5.03. Lewat sudah waktunya. Sederhana sih. Masya Allah. Apalagi dengan istri bisa sholat tahajud bareng gitu Pak ya. Nikmat. Dapat surat cinta dari Rasul itu. Ya. Surat cinta dari Rasul itu. Rahimallahu ala rajulin qama minal laili fasalla
Tsumma istaqadha zaujatahu fa in abad nadhal ma'ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau tak mau bangun, dipercikan air di wajah istrinya. Rasul juga mengatakan untuk para istri, wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal laili fasallat summa istaqadat zaujaha fa in aba nadhal ma'al wajhihi. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian dia bangunkan suami untuk sholat malam. Kalau tak mau bangun, dipercikan air di wajah suami. Apa nggak luar biasa tuh? Jadi bukti syukur kita itu, spiritualitas kita harus dijaga itu salat tahajud. Masya Allah. Ini yang sederhana ya. Ini contoh figur al syukur banyak sekali lah kalau ingin kita ungkapkan lewat pesan Al-Qur'annya. Nah, kalau di pengajian emak-emak, saya sampaikan tuh, ada kategori suamiku surgaku, ada juga suamiku nerakaku. Tapi ingat, ada istriku surgaku, ada istriku nerakaku. Contohnya yang Allah berikan di Quran tuh, surat At-Tahrim, ayatnya nomor 10. Dua orang istri Nabi itu tidak bisa ditolong. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, keduanya dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Sementara istriku surgaku yang mana tuh? Contohnya di ayat lanjutannya tuh jawabannya, ayat 11-nya, yaitu Asiyah istri Fir'aun. Baik, jemaah sekalian, sekarang kita masuk ke dalil-dalil sabar nih. Alhamdulillah kalau ngomongin sabar kita sudah akrab dengan beberapa dalil yang kita yakini sebagai solusi ya. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jelas banget tuh. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Memang orang beriman harus memiliki kesabaran. Dituliskan dalam hadis Bukhari Muslim itu dua sisi yang mesti dimiliki orang beriman. Hadis ini pun sangat populer, familiar. Sering kita mendengar lafaz hadis ini. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan, elok nian, rancak bana, sai pisan, api tenan. Kalau kata orang Tangerang, bagus jasa. Kata orang Betawi, cakep banget. Kata jamaah solihin, very good. Tidak dimiliki siapapun kecuali orang beriman saja. Sebab ketika diberi nikmat, ia bersyukur. Fakana khairan lahu. Itu yang baik buat dia. Wa inna sabaru soban. Namun ketika diuji, ditimpa musibah, ya tetap bersabar. Fakana khairan lahu. Itu pun baik bagi diri. Maka umat Islam, umat Rasulullah cukup duduk di dua sisi, yaitu bersyukur dan bersabar. Saya lihat di sini mah wajah-wajah sabar semua ini. Walaupun sudah mulai lapar. Ustadz Arzak makan roti duluan. Alhamdulillah. Itu ada syairnya roti itu. Ustadz, itu ada syairnya roti itu. Memang nikmat sepotong roti. Apalagi ada secangkir kopi. Sambung terus silaturahmi, panjang umur, luas rezeki. Nanti Ustaz taklim ya. Oh iya. Saya baru pulang dari Bangka. Kemarin ada 3 masjid yang isi kajian di sana. Suasananya memang beda, penuh kearifan lokal. Ya saya katakan begitu. Masya Allah. Lengkap Pak. Begitu saya bilang syair kopi, keluar roti. Setelah keluar roti, saya katakan apa? Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Insya Allah saya taklim, disiapkan nasi kebuli. Keluar benar nasi kebulinya tuh. Masya Allah. Orang Bangka. Plus ikan tenggiri. Masya Allah. Baik, nah sekarang kita bicara tentang figur-figur ahli sabar. Karena ini harus kita ringkas sesuai dengan waktu yang kita miliki. Siapa lagi yang ahli sabar tuh figurnya? Pasti Rasulullah. Siapa yang pertama kita langsung ambil ayat-ayatnya ya? Nabi Ayub lah. Seorang nabi yang diuji Allah dengan kehilangan harta, habis hartanya, semua anak-anaknya meninggal, menderita penyakit parah bertahun-tahun, namun beliau tidak mengeluh, tidak marah,
tetap sabar, tetap beribadah, dan bersyukur. Jadi rumusnya kan begitu. Itu kalau kita buka di Quran surat Shad diceritakan. Surat 38 ayatnya nomor 41 sampai 44 itu. Bagaimana kesabaran beliau itu. Kemudian beliau bermohon. Nah, bermohonnya itu kalau kita renungkan, alangkah luar biasa doa beliau. Kita minta disembuhkan, hanya mengadu saja kepada Allah. Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat nomor 43 itu kan. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni saniyad duru wa anta arhamur rahimin. Ayub cuma menyampaikan apa? Aku sedang menderita. Engkau lah yang maha. Ya. Tidak sembuh kan? Bayangin kalau kita mengalami hal yang menghalangi kita, ya ujian gitu, kita minta solusi langsung gitu. Dia cuma mengadu pada Allah karena dia yakin Allah pasti memberikan jawaban atas aduan beliau. Dijawabkan ayat 84-nya, diberikan kesembuhan, hartanya dikembalikan, anaknya bertambah lebih banyak. Itu dia. Nah, Rasulullah memberi kabar gembira pada kita tuh bagi yang sedang diuji. Ma yusibul muslima min nasobin wala fasobin wala hammin wala husnin wala adza wala ghammin hatta syaukati syakuha illa kafaru billahi. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan bagi setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Tapi ketika ditanya tentang pertanyaan berikut ini, pasti jawab sama ini. Pilih mana Bapak sekalian? Sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni? Jawabannya pasti itu. Opsi ketiga. Apa itu? Sehat dosa diampuni gitu ya. Belum pernah di majelis saya tanya jawabannya. Saya Ustaz pilih sakit dosa diampuni. Nggak ada itu. Semua jamaahnya udah cerdas semua. Dan itu tidak salah jawaban itu. Maka ilmunya adalah ketika kita sehat, maksimal ibadah kita. Itu maksudnya. Karena pada waktunya kita pasti mengalami satu titik kulminasi, tak lagi kita mampu melakukan apapun. Itu sunatullah. Jadi selagi sehat, maksimalkan ibadah kita. Ringankan langkah kita. Spirit ibadahnya dijaga. Melawan budaya syaitan. Tahan dinginnya malam dan seterusnya. Pendek harus kita lakukan. Sebab nanti kita tak lagi mampu melakukan itu. Nah, hadis tadi itu kan menginspirasi kita. Bahwa ketika kita sehat, ibadah kita lakukan, manfaatnya kita dapatkan ketika kita sedang sakit, tetap mendapat pahala. Sebab amalan itu sudah yaumiyah, sudah tiap hari kita lakukan. Jadi yang kita buat, itu yang kita dapat. Jangan mimpi sakit langsung dosa diampuni. Lihat rekam jejaknya dahulu ketika sehat bagaimana. Ini dia yang dimaksud. Maka do your best. Lagi sehat maksimalkan ibadah kita. Alhamdulillah. Satu hari insya Allah 50 rakaat gitu ya. Kalau 40 udah biasa, 50 rakaat gitu. Salat fardu 17. Rawatib 12, 29. Tahajud witir 11, udah 40 kan? Duhanya belum. Jangan lewat duha. Duha bikin berapa? 44. Yang enamnya di mana? Syukril wudu, tahiyatul masjid. Masya Allah. Cukup tuh 50 rakaat sehari. Pertanyaannya, kira-kira 50 rakaat istiqomah nggak kita melakukan? Insya Allah. Kan begitu. Nanti kita tak mampu lagi melakukan. Maka lakukan selagi kita bisa. Itu yang dimaksud sakit menjadi penghapus. Tidak lantas tiba-tiba yang sakit dosa diampuni. Langkahnya bagaimana? Bagaimana sudah terlanjur Ustaz, dulu nggak ngerti ilmunya, sekarang sakit, benar-benar ibadah. Sebab ada orang sakit tidak ibadah. Sakitnya bukan sakit fisik aja, sakit mental. Hatinya sakit. Padahal hidupnya sedang sempit. Dan itu kita saksikan. Hidup sulit tidak ibadah. Hidup susah nggak sholat. Banyak itu kita saksikan. Bukan bicara status sosial, bukan untuk merendahkan siapapun.
Tapi itu PR kita untuk menyentuh mereka. Berapa banyak saudara kita itu? KTP-nya Islam. Sholat tidak. Maksiat pula lagi. Berjudi pula lagi. Sedih itu kita. Nah itu ruang bagi kita. Ini sekedar cerita ya, Bapak Ibu sekalian. Kami di Tangerang, ada sebuah masjid namanya Masjid Al-Ukhuwah. Kita bikin pengajian di sana khusus para pengayuh dan abang ojol. Dampaknya besar setelah itu mereka yang tadinya nggak sholat gitu. Walaupun ada ilmunya. Mereka tidak sekedar kita undang untuk taklim. Ya pulang kita bawain sembako. Sebab waktunya kan tersita untuk itu. Itu menginspirasi. Yang tadinya nggak sholat, sholat dia. Pengajian pemulung. Penting itu. Wallahu a'lam ya. Tapi setidaknya grafiknya berubah. Baik ya. Kemudian siapa lagi nih kalau kita ngomongin figur Ali Sabar ini? Masya Allah. Figur Ali Sabar itu contohnya kalau wanita ya Maryam binti Imran lah. Teladan ifah. Itu teladan yang penuh dengan kesucian. Ujiannya berat. Keteguhan hatinya luar biasa. Hamil tanpa suami. Dijauhi masyarakat. Tapi tetap bersabar. Jadi kalau ngomongin Maryam itu kita ingat Pak. Quran surat Maryam. Ayatnya nomor 24. Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Artinya kesulitan dia diberi kemudahan oleh Allah. Ngomongin surat Maryam, ingat ayat 63-nya. Tilkal jannatul lati nuritu min ibadina man kana taqiya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Itu surat Maryam. Mas, siapa lagi nih? Banyak nih contoh-contoh level sahabat yang sangat sabar. Pasti kita ingat siapa Bilal bin Rabah. Siksaannya berat, mempertahankan tauhid, mengucap kalimat ahad, dijemur di padang pasir yang begitu berat gitu ya, panas ditindih batu. Allah angkat derajatnya sebagai muazin Rasul. Masya Allah. Siapa lagi? Sahabat satu ini juga keren ini. Sahabat Khalid bin Walid ingin mati syahid di medan pertempuran. Apa yang terjadi? Beliau berpulang ke rahmatullah di atas pembaringan karena sakit yang diderita. Apa warisannya? Hanya sebilah pedang perang saja. Luar biasa kesabaran. Itu kan figur-figur yang jadi teladan buat kita. Terus kalau wanita yang lengkap dua-duanya, ahli syukur juga ahli sabar. Siapa lagi kalau bukan istri Nabi? Khadijah. Ini yang tidak sempurna. Bisa bersyukur yang memberikan dia bersama kehidupan kehidupan siapa yang banyak dia bagi penutup itu dia dan dia bersih tidak bersyukur tidak mengusahakan ujian yang begitu dia mencoba bersyukur
musibah fil ardi wal anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika yasir. Tidaklah ada musibah yang ditimpakan muka bumi dan darat sendiri kecuali pernah dituliskan oleh Allah. Seperti itu. Tidak. Quran surat Al-Hadid ayat 22-nya jawab tidaknya likailah taksau pada bima Allahu yang demikian itu agar kalian tidak takut dalam kesedihan ketika dari kamu tidak kira tidak iman yang tidak suka yang jadi kita tidak bisa bertahan dengan ujian. Bisa maknanya bersyukurlah diberkahi, insya Allah dia tidak itu pada sahabat cinta yang kurang makin paham dan tidak boleh kau akan jadi ahli syukur bisa ada berada dengan orang-orang yang benar, itu orang-orang yang soleh. Jadi buat luar biasanya orang itu inspirasi. Jadi lagi dengan sekarang coba 109 119 ya dengan amalullah wa kunu sabirin wahai orang-orang bersama dengan Tuhan mengalirkan ini jika ilmu surga syukur antara dari Tuhan Tuhan itu uji itu bisa insya Allah di waktu dan berdoa insya Allah yang nikah baik Pak